Shalom saudara, selamat pagi. Untuk khotbah pagi ini kita akan membaca atau menggumuli kehidupan yang menyenangkan hati Allah dalam kelimpahan berkat-Nya. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, tuntun pimpin kami, biarlah Roh Kudus-Mu memimpin kami, memberikan kami kekuatan, mengajar kami, membiarkan kami bisa memahami dan melakukan segala firman-Mu. Terima kasih dalam nama Yesus. Amin. Shalom saudara, selamat pagi. Hari Sabtu adalah hari perenungan dan kita akan merenungkan apakah kehidupan kita sudah menyenangkan hatinya dalam kelimpahan berkat. Kelimpahan berkat itu bagi diri saya dan saya berharap juga Bapak Ibu memahami, yaitu adalah iman yang ada dalam diri kita. Kita dibenarkan dan memiliki iman kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Seperti halnya Rasul Paulus, dirinya yang dulu tidak berkenan kepada Tuhan tetapi dipanggil dan hidupnya menjadi berkenan. Karena apa? Dia percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dan dia memiliki iman percaya kepada Tuhan Yesus. Dia dibenarkan, Bapak. Itu merupakan berkat yang luar biasa. Dan itu harus kita pahami luar biasa. Karena dikatakan dalam 1 Yohanes 5 ayat 4 dikatakan, sebab yang lahir dari Allah, yaitu kita yang memiliki iman, mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, yaitu iman kita. Kenapa demikian? Karena dengan iman kita, Tuhan tinggal dalam diri kita, menjadi satu bagi diri kita. Dia hidup dalam diri kita. Kita bisa menanggung segala persoalan. Tuhan memberikan jalan keluar. Tuhan memberikan hikmat. Tuhan memberikan perlindungan. Dan begitu banyak yang Allah berikan kepada kita. Allah kita Allah yang baik. Allah yang telah menyediakan tempat bagi kita di sorga. Tidak kurang satu apapun. Seperti dikatakan dalam logo yang saya katakan ini, aku nyaman bersama Kristus karena cukup. Dengan Kristus cukup segala-galanya, sudah disediakan. Oleh sebab itu dikatakan kelimpahan berkat. Jadi tidak hanya berpikir hanya materi, kesehatan, tetapi iman kita itu adalah berkat. Bapak-Saudara sekalian, pertanyaannya adalah apakah dalam renungan ini, dalam kelimpahan kita menerima iman daripada Tuhan Yesus Kristus? Atau beriman kepada Tuhan Yesus Kristus, kita sudah kembalikan itu untuk menyenangkan hati Tuhan dengan menyampaikan firman Tuhan atau tidak? Apakah dalam seminggu ini Bapak, Ibu, Saudara, dan saya telah menyampaikan firman Tuhan kepada banyak orang? Di gereja iya, sesama orang Kristen iya. Tetapi kepada mereka yang belum mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Melalui apa? Ya, kalau kita bekerja, kita harus sampaikan banyak hal dengan perkataan-perkataan yang memang berdasarkan pada firman Tuhan. Perilaku kita sehari-hari, kemudian juga pemikiran-pemikiran kita, pemikiran-pemikiran berdasarkan kebenaran Allah, dan semua itu hikmat daripada Tuhan. Karena kita tahu apa yang kita ucapkan itu sendiri sebagai orang beriman dituntun oleh Roh Kudus, Bapak Ibu sekalian. Oleh sebab itu, Rasul Paulus mengatakan dalam Roma 1 ayat 17, orang benar hidup karena iman. Orang benar hidup oleh iman. Dia bertolak dari iman, awal percaya, dan tumbuh terus dalam iman sebagai orang-orang yang berani hidupnya untuk Tuhan. Bapak-Saudara sekalian, pertanyaan ini cukup menggelitik di hati saya. Dalam perenungan saya, dengan berbagai pencapaian yang saya terima, hasil yang saya terima, persoalan yang saya ada pada saya. Pertanyaannya, apakah saya sudah menyampaikan firman Tuhan? Karena itu yang menyenangkan hati Allah. Segala persoalan dalam hidup kita, segala berkat yang Tuhan berikan itu tidak jadi masalah. Tuhan katakan janganlah engkau khawatir akan apapun juga. Apapun juga Allah mau berperang bagi kita tidak ada masalah. Yang menjadi persoalan adalah apakah kita menyampaikan firman Tuhan kepada dunia ini. Itu yang jadi pokoknya. Karena kita tahu di dalam Roma 10 ayat 17 dikatakan, jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Tapi siapa yang mau percaya kalau firman itu tidak pernah disampaikan, dan kita adalah bagian untuk menyampaikan firman Tuhan dari berkat yang sudah kita terima, yaitu iman. Dan ingat Bapak-Saudara sekalian, berkat-berkat fisik atau materi yang ada pada diri kita, bahkan segala persoalan dalam hidup kita ini adalah bagian untuk menyampaikan firman Tuhan. Semua itu adalah fasilitas yang Tuhan berikan untuk kita menyampaikan firman Tuhan.
Atau kita hanya sibuk dengan cita-cita kita, persoalan kita, keinginan kita, kemudian persoalan satu dengan yang lain, pertengkaran, konflik, dan sebagainya. Bukan, Bapak-Ibu sekalian. Kita harus menyampaikan firman Tuhan dalam keadaan apapun jika Tuhan menghendakinya. Dan memang Tuhan menghendakinya sepanjang nafas kehidupan kita. Marilah Bapak-Ibu sekalian, tidak ada yang perlu kita pamer-pamerkan dalam kehidupan ini. Roma 3 ayat 27, jadi demikian apakah dasar itu bermegah? Tidak ada. Berdasarkan apa? Berdasarkan perbuatan? Tidak. Melainkan berdasarkan iman. Iman itulah yang membimbing kita, memberikan kita kekuatan, mendorong kita untuk menyenangkan hati Tuhan dengan menyampaikan kabar baik. Bapak, Ibu, saudara sekalian. Disitulah kita mulai memahami kehidupan yang menyenangkan hati Allah dalam kelimpahan berkat-Nya. Ketika iman kita itu mendorong kita, merubah hidup kita, dan lebih dari itu, menyampaikan firman Tuhan. Ingat sekali lagi Bapak sekalian, dalam perenungan saya, apa yang Tuhan taruh dalam hati saya? Cuma bertanya, kau sudah menyampaikan firman belum? Memang banyak renungan-renungan firman ini, saya juga membuat banyak. Tetapi apakah renungan-renungan itu menggerakkan hati kita, mengubah hati kita hanya untuk konsumsi? Katakan amin, haleluya, amin. Tetapi tidak menjadi roda penggerak sebagai energi ilahi dalam hidup kita, agar kita berubah dan kita membawa Kristus kepada kehidupan dunia. Itu menjadi perenungan kita. Mari kita mulai memikirkan hal ini. Meminta tuntunan Roh Kudus. Dan Tuhan adalah baik. Kalau kita belum mengenalnya, kita datang kepada Dia. Kalau kita belum mengerti, Dia akan memberikan pencerahan dan memberikan pengertian pada kita. Kalau kita takut, Tuhan memberikan kekuatan. Kalau kita tidak tahu caranya, Dia akan memberikan tuntunan bagaimana menyampaikannya. Dan ketika kita masuk suatu keadaan, bagaimana kita menghadapinya, Tuhan akan memberikan kita bimbingan bagaimana menyelesaikan. Tuhan yang kita muliakan, Tuhan Yesus Kristus, Dia sebagai pemimpin panutan hidup kita, sebagai junjungan hidup kita, akan memberikan semuanya dalam iman percaya yang telah kita terima. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih. Terima kasih atas firman-Mu, terima kasih atas segala kuasa yang Kau berikan pada kami, Roh Kudus yang memimpin kami. Biarlah kami mengerti bahwa kami telah dilimpahi berkat yang berasal daripadamu, yaitu iman kami. Kami dibenarkan, kami mendapatkan kepastian kehidupan kami di dunia sampai pada keabadian. Biarlah kami kembalikan semuanya bagi kemuliaan-Mu, menyenangkan hati-Mu dengan berani menyampaikan firman Tuhan. Karena itu tugas kami, apapun yang kami terima, kami ucap syukur. Karena itu memfasilitasi kami untuk menyampaikan firman-Mu Tuhan. Terima kasih, tuntun dan pimpin kami. Kami berdoa untuk setiap yang menonton video ini, Kau berkati mereka. Segala usahanya Kau berikan jalan keluar ketika menghadapi masalah. Dan mereka terus diingatkan untuk tidak bermegah dengan kekuatannya, tapi bermegah dalam iman percaya. Dan kami juga berdoa untuk mereka mengerti bahwa apa yang telah Tuhan berikan untuk dikembalikan bagi kemuliaan-Mu saja. Tuntun pimpin kami Tuhan, bagi yang sehat tetap Kau pelihara kesehatannya. Bagi yang sakit Kau berikan kesehatan. Kami berdoa untuk Indonesia, untuk lindungi kami dari varian-varian COVID yang baru Tuhan. Kami percaya Kau tahu ini, tetapi kami percaya juga Kau sedang beracara dengan kehidupan kami. Lindungi kami Tuhan, kami berdoa untuk pemerintah kami, pemimpin kami pusat sampai daerah, dalam tuntunan-Mu, hidup takut akan Tuhan. Terima kasih, dalam nama Yesus kami telah berdoa, mengucap syukur. Haleluya, amin. Selamat pagi Bapak-Ibu sekalian, shalom, selamat akhir minggu. Tuhan Yesus memberkati, amin.